Shalom, selamat bertemu kembali di Efrata Devotion. Firman Tuhan hari ini, Yohanes pasal 6 ayat 1-11. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kisah ini cukup terkenal bagi umat Kristiani, maka Bapak Ibu juga bisa bercerita kembali kepada orang lain. Dan kisah ini bukan hanya di dalam Yohanes saja. Di dalam Matius, Markus, dan Lukas pun kita dapat membacakannya. Itu berarti bahwa kisah ini sungguh nyata. Kisah ini adalah kisah-kisah yang betul-betul dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ceritanya sudah kita tahu. Sekarang banyak orang mengikuti Yesus dan hari sudah mulai malam. Tetapi mereka tidak mempunyai makanan apa-apa kecuali 5 roti dan 2 ikan dari anak kecil. Sehingga Yesus memberkati makanannya dan dibagi-bagikannya kepada orang banyak di sekitarnya sehingga mereka semuanya makan. Bukan hanya makan, mereka semuanya dapat kenyang. Apalagi sisanya 12 paku. Mukjizat ini sungguh luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, mereka yang sedang mengikuti di dalam cerita ini mempunyai tujuan tertentu, yaitu mereka ingin mendapat sebuah mukjizat penyembuhan. Di ayat 2 dikatakan, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Memang dalam pasal 5 mereka sudah melihat penyembuhan seorang yang sakit selama 38 tahun lamanya di kolam Bethesda. Sehingga mereka berpikir juga, mungkin aku juga bisa dipulihkan. Mungkin penyakitku bisa disembuhkan. Mungkin masalahku bisa diselesaikan oleh Yesus. Maka aku bisa diberkati oleh Yesus jika aku sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Oleh sebab itu mereka sedang mengikuti Yesus. Mereka hanya mempunyai satu tujuan untuk dapat diberkati. Tetapi sedang mereka justru mengalami kesulitan. Mereka sedang mengalami kelaparan. Dan dalam situasi sulit seperti ini, Yesus tetap memberkati mereka. Dan Yesus menguatkan iman murid-muridnya lewat kesulitan seperti ini. Yesus bertanya kepada muridnya, ayat 5, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Sebenarnya Yesus sudah tahu apa yang hendak dilakukannya. Tetapi untuk menguji iman daripada muridnya mereka, Yesus bertanya. Filipus pertama kali menjawab terhadap pertanyaan Yesus. Ayat 7, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Dan juga Andreas menjawab, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi, apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini? Maksudnya juga sangat negatif. Tetapi Bapak Ibu, sesungguhnya bagaimana pertanyaan Yesus kepada murid? Apa yang difokuskan Yesus? Apa yang diperhatikan Yesus? Manakah hati Yesus sedang tertuju? Mari kita kembali melihat ayat 5. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Fokus Yesus bukan berapa, tetapi di mana. Di manakah kita akan membeli roti? Pertanyaan ini sebenarnya, siapakah yang bisa menyelesaikan masalah ini? Siapakah yang bisa memberi mereka makan? Siapakah yang bisa menyelesaikan persoalan ini? Siapakah yang bisa berkuasa atas kesulitan yang sedang terjadi sekarang? Tapi bagaimanakah jawaban muridnya? Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup. Mereka menjawab banyaknya. Mereka tidak bisa mendengar suara Yesus di manakah. Bahkan mereka tidak bisa mengerti maksud Tuhan Yesus. Kalau begitu, mengapa? Apa yang membuat mereka tidak bisa mendengar suara Yesus? Apa yang menghalangi mereka untuk mengerti kehendak Tuhan Yesus? Itu situasi, kondisi yang mereka hadapi saat itu. Telinga dan mata rohani mereka ditutupi oleh situasi yang sulit. Kondisi yang sangat berat. Mereka sedang berada di tempat yang sunyi. Tidak ada tempat yang bisa membeli roti dan makanan apa-apa. Apalagi mereka tidak mampu membelikan orang banyak makanan apa saja. Situasi kondisi yang sulit itu membuat mereka tidak bisa mendengar suara Tuhan, tidak berfokus pada Tuhan Yesus.
Mungkin Bapak Ibu di antara kita juga menghadapi situasi yang sama. Situasi yang sulit, situasi yang sangat berat. Sehingga kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Tapi Bapak Ibu, periksa kembali, fokus mata kita sedang tertuju kemana. Coba selidiki diri kita, apa yang sedang kita pandang. Situasikah, kondisi kita kah, atau Tuhan Yesus kah? Apakah Anda sedang berfokus kepada Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita? Apakah Anda senantiasa berfokus kepada Tuhan Yesus yang menyediakan rencana-rencana yang baik bagi kita? Mari Bapak Ibu, pandanglah kepada Tuhan Yesus. Terarah kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita dapat mengalami mujizat-mujizat yang dialami oleh banyak orang di dalam Yohanes pasal 6. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada hanya Tuhan Yesus. Dia akan menyatakan kuasanya kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.